Sebenarnya yang paling menakutkan dalam hidup manusia bukan penderitaan, bukan pergumulan, bukan karena dia dapat masalah, melainkan karena dia kehilangan pengharapan. Saudaraku yang terkasih, kadang hidup kita juga seperti dalam baskom yang gelap. Masalah datang bertubi-tubi, ya, masalah yang satu belum selesai sudah datang masalah yang lain. Ada pergumulan-pergumulan keluarga, ada pergumulan kesehatan, ada pergumulan ekonomi, juga mungkin ada relasi yang rusak. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini membawa kabar besar, yaitu Allah mampu mengubah kematian menjadi kehidupan. Saat ini kita hidup dalam dunia yang sedang terluka. Karena saat ini dunia kita sedang mengalami krisis ekologis. Kerusakan alam bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga karena keserakahan manusia. Nah, maka akibatnya alam yang seharusnya memberi kehidupan justru menjadi sumber bencana. Dan kadang saudara kita bertanya, apakah semuanya sudah terlambat? Apakah dunia ini, ya, dunia yang sudah begitu rusak, bisa dipulihkan? Saudara, pertanyaan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Umat Tuhan dari zaman perjanjian lama pun pernah mengalami situasi yang hampir sama. Kita lihat di dalam bacaan pertama kita, saudara, Yehezkiel 37 ayat 1-14. Ya, bayangkan saudara, ada sebuah lembah yang sangat luas. Dan di sana tidak ada kehidupan. Tidak ada suara burung-burung. Bahkan rumput pun tidak ada. Yang ada hanya apa? Tulang-tulang manusia yang berserakan. Nah, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Kita lihat dalam Mazmur 130 ayat 1, di sana pemazmur berkata, Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Saudara, menarik sekali sikap pemazmur ini. Ia tidak berkata bahwa hidupnya sudah langsung berubah, tidak. Tetapi dia tetap menaruh harapan pada Tuhan, karena sungguh, ya, ia tahu kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Nah, sekarang saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa tidak banyak orang yang bisa memiliki sikap seperti pemazmur? Dalam Roma 8 ayat 6, Rasul Paulus berkata, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Seringkali manusia memilih hidup menurut keinginan daging. Ya, keserakahan, keegoisan, dan juga keinginan untuk menguasai. Nah, tetapi Rasul Paulus kemudian berkata, jika roh Allah tinggal di dalam kita, maka roh itu akan membawa kita kepada kehidupan. Ya, pertobatan adalah perubahan cara hidup. Pada akhirnya kita dibawa pada sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Kisahnya ditulis dalam bacaan Injil kita hari ini, Yohanes 11 ayat 1-45. Suatu hari, saudara, Lazarus sakit, tetapi saudara, sebelum Yesus datang, Lazarus ternyata sudah meninggal. Dan ketika Yesus akhirnya tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Maka saudara, Marta datang menemui Yesus dan dia berkata dengan sedih, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, tetapi saudara, Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kemudian Yesus datang ke kubur Lazarus. Lalu Yesus berdiri di depan kubur dan dia berkata, singkirkan batu itu. Dan setelah batu itu disingkirkan, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Dan sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Orang yang sudah mati 4 hari itu keluar dari kubur.
Ini adalah juga tanda bahwa Yesus berkuasa atas maut, atas kematian. Nah, jika itu realitanya, apakah kita masih takut? Apakah kita masih gamang menjalani kehidupan ini? Bukankah kita punya Allah yang sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan? Dan karena itu kita percaya, tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada kehidupan yang terlalu rusak bagi Tuhan. Bahkan alam ciptaan Tuhan yang sekarang terluka pun masih bisa dipulihkan. Namun demikian, saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kita, pemulihan itu dimulai dari pertobatan. Dan pertobatan itu berarti berubah arah. Dari hidup yang merusak menjadi hidup yang merawat. Dari hidup yang egois menjadi hidup yang peduli. Dari hidup yang membawa kematian menjadi hidup yang membawa kehidupan. Mungkin kita memang tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia, tetapi kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil.